tubuhku, nadaku, dan salah paham yang terlalu lama berdiam. Aku sering bertanya-tanya, apakah orang-orang di sekitarku pernah benar-benar melihatku? Bukan hanya tubuhku yang gemetar, bukan hanya ekspresi wajahku yang kadang sulit dibaca, bukan hanya suara yang kadang meninggi saat aku mencoba menjelaskan, tapi aku, diriku, isi kepalaku, perasaanku. Tubuhku bekerja dengan cara yang tidak biasa. Gerakannya tidak selalu bisa kuatur, reaksinya kadang terlalu cepat atau terlalu lambat. Tapi anehnya, yang terlihat justru kemarahan, kekakuan, atau keanehan yang tak bisa dijelaskan oleh mereka. Dan disitulah kesalahpahaman itu berakar. Begini biasanya polanya, tubuhku menunjukkan reaksi yang tidak ideal atau berlebihan, mungkin karena panik, bingung, atau hanya karena otak dan sarafku bekerja dengan cara yang berbeda. Lalu orang menganggapku salah atau bermasalah, seolah semua itu adalah pilihan sadar yang bisa kuhindari. Aku tidak terima, karena aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Maka aku mencoba menjelaskan, tapi nadaku kadang meninggi, emosiku ikut terseret, dan saat itulah semua penjelasanku berhenti dipahami. Yang dilihat hanya sikapku, bukan sistem sarafku. Hanya nadaku, bukan bebanku. Hanya emosiku, bukan luka lamaku. Aku jadi bingung, di mana tempatku berdiri? Masyarakat mengagumi para penyandang disabilitas yang mampu mencetak prestasi, berdiri di panggung, berbicara dengan penuh inspirasi. Tapi bagaimana dengan kami yang tubuhnya tak bisa sepenuhnya dilatih untuk mandiri? Apakah kami gagal hanya karena tak bisa menyesuaikan diri dengan ekspektasi? Orang mungkin membandingkan aku dengan seseorang yang pernah cedera otak, lalu sembuh. Mereka pikir aku juga begitu, bahwa aku hanya butuh waktu atau butuh dilatih lebih keras. Padahal ini bukan sekadar soal waktu, bukan juga tentang niat. Ini tentang sistem tubuhku yang sejak awal memang diciptakan berbeda. Dan semakin aku tumbuh, semakin terlihat pula ketidaksempurnaanku. Ketika kecil, tubuhku masih ringan, lebih mudah diangkat, lebih bisa ditangani. Tapi sekarang, aku bukan hanya lebih berat secara fisik, tapi juga membawa beban emosi yang tak pernah punya ruang untuk ditampung. Mungkin karena itu, aku dianggap berubah. Semakin dewasa, aku malah terlihat semakin keras kepala atau tidak tahu diri. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah, aku lelah terus disalahpahami, tapi juga tak tahu bagaimana menjelaskan tanpa membuat mereka tersinggung. Aku berontak, tapi tidak tahu pada siapa. Aku ingin dimengerti, tapi tak tahu bagaimana caranya agar tetap dihargai. Dan yang aku butuhkan bukan sekadar perlakuan baik, apalagi nasihat untuk sabar. Yang aku butuhkan adalah ruang untuk menjelaskan tanpa dituduh membela diri. Yang aku butuhkan adalah orang yang bisa menjembatani pemahaman, menjelaskan bahwa bukan aku yang gagal menjadi dewasa, tapi sistem sarafku yang sejak awal memang tidak berkembang seperti tubuh pada umumnya. Tolong, lihatlah lebih dalam dari sekadar nada suaraku. Dengarkanlah lebih dari sekadar ekspresi tubuhku yang tak terkontrol. Karena di balik semua itu ada seseorang yang tak pernah berhenti mencoba menjadi manusia seutuhnya, meski tak pernah bisa berdiri dengan kakinya sendiri.